Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Oh, pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau besertaku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Oh, Yesus, Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau menghampiri tata Tuhan. Kita mau mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau beribadah. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan.
Sungguh kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami hidup sampai saat ini Bapa. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ketika kami mengalami Engkau Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bersusah dihiburkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang layak ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang layak diagungkan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yang percaya katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Sebab hadir-Mu Tuhan, oh itu yang terutama bagiku. Lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu
sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Penyerta, jemaat Tuhan katakan segala, sebab hadir-Mu itu yang terutama Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya bagi, segalanya Tuhan, hadir-Mu di hidup itu yang terutama Tuhan, terutama bagi. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan iman katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan iman katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan. Kami menyadari Tuhan karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Satu semua bangkit berdiri. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan iman katakan anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, oh, mari angkat suaramu, sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya, oh, Yesus Tuhan, kami
Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan? Selain kami bawa hati kami bawa hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Syakaralalabasi kiaralalabase. Kemuliaan, pengagungan, Kau bertata di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, memenuhi kami. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yesus, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah. Sungguh kebaikan-Mu tak pernah habis di hidup kami. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan iman katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami telah melihat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dengan Engkau. Kami mau bersorak bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Mari katakan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan, Dia bernama Yesus Raja segala rai. Serukan, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama nyatakan, berkuasa di bumi di surga, berkuasa bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas. Sama-sama nyatakan, betapa hebat, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Kau kuat Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat. Yes. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Serukan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kau hebat Tuhan. Haleluya. Boleh sayap kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.
Lebih lagi kita memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Boleh katakan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Dengan iman katakan, Yesus, Kaulah Raja. Yes. Sama-sama serukan, hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, katakan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Kami tak perlu ragu bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau berkuasa di tempat ini Tuhan. Kau berkuasa di bumi dan di surga. Mari siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan
badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna hebatnya tantanganku, tetapi Kau lebih hebat Tuhan. Amin. Ku berserah kepadamu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, katakan, yang membelah. Setinggal semua bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, saya ajak ke depan untuk didoakan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Pekerjaan selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Laut yang teduhkan badai, mustahil terjadi, karena kuasa-Mu hidupku, buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, Kau membuat mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan lewat lagu pujian ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup kami. Melewati setiap ujian, melewati setiap pergumulan dalam hidup kami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang tangan kami. Melewati badai, melewati pergumulan, melewati krisis. Karena kami percaya Engkau Tuhan Immanuel bagi setiap hidup kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Agar kami mengerti firman dan kami menjadi pelaku firman pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah hadir di pujian penyembahan kami.
Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan pencipta langit dan bumi. Hamba meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kagumi. Yang kedua, terima kasih untuk Ibu Gembala, terima kasih untuk Pak Estra yang sudah memberikan kesempatan saya untuk kesekian kalinya untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Suatu anugerah, suatu kehormatan saya bisa melayani di tempat ini. Terima kasih juga rekan-rekan pelayan altar, pemimpin pujiannya hebat sekali tadi sampai lompat-lompat. Tetapi saya balik ke belakang, jemaatnya tidak semangat. Harusnya kalau pemimpin pujian semangat, pemain musik semangat, jemaat juga semangat. Saudaraku, saudara tahu di atas pujian dan penyembahan itu ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan berarti ada kuasa Tuhan. Sebenarnya tanpa dengar khotbah, tanpa didoakan tumpahan tangan, kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh saudaraku, kita bisa merasakan kelegaan. Walaupun banyak persoalan. Saya ini termasuk pemuji, saudara. Saya sediakan mic di rumah, saya sediakan speaker kecil di rumah, saya nyembah Tuhan setiap siang. Sebelum masuk dalam doa. Kenapa? Penyembahan itu penting dalam hidup kita. Oke, terima kasih juga jemaat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya dikasih tema ujian, saudaraku. Jadi menang atas ujian dan pencobaan. Kita akan buka beberapa ayat. Yang pertama kita akan buka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Saya akan bacakan ayat ini, saudara simak dengan sungguh-sungguh. Dan siapkan 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kita akan baca ketiga ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 3 ayat ini kita sudah baca saudaraku. Ayat yang pertama Tuhan bilang apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Apabila kita jatuh di berbagai-bagai ujian saudaraku. Karena ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, di situ dilihat iman kita, di situ dilihat karakter kita, di situ dilihat hidup kita. Apakah kita bisa menang lewat ujian? Apakah kita bisa menang lewat persoalan? Dan Alkitab mencatat saudaraku, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Terjadi masa-masa yang sukar. Dan kita sudah melewati masa-masa sukar itu selama kurang lebih 2 tahun pandemi. Wow, mengerikan sekali saudaraku. Terjadi krisis kesehatan, terjadi krisis ekonomi. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, saya sendiri sebagai pengusaha hamba Tuhan, ketika memasuki pandemi itu selama 3 bulan pertama, 3 bulan kedua saudaraku, genting saudaraku. Genting sekali dan ini menjadi hal yang mengerikan bagi kami pengusaha. Tidak mudah melewati kondisi yang seperti itu. Goncang ekonomi luar biasa. Orang-orang juga saudaraku mengalami banyak hal yang kematian. Sebentar-sebentar rip dan rip. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, COVID-19, pandemi ini, krisis ekonomi global itu sangat berdampak bagi para pekerja, berdampak bagi para pengusaha, dan juga sangat berdampak bagi keluarga. Poin pertama saudaraku, 3 bulan pertama ketika kita memasuki tahun 2020, saya berpikir 2018 itu krisis 10 tahunan. Kita pengusaha tahu, krisis 10 tahunan. Krisis ekonomi global dunia 10 tahunan. Saya berpikir masuk 2019 akan baik. Masuk 2020 selesai krisis. Tetapi apa yang terjadi ketika kita memasuki tahun 2020 di bulan Maret, kita digemparkan semua. Dunia digemparkan dengan pandemi yang melanda dunia saudaraku.
Dan apa yang terjadi ketika pandemi datang, krisis melanda. Orang-orang yang bekerja kehilangan pekerjaan. Saya buka Google seru 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, kurang lebih 3 juta orang dirumahkan, 3 juta orang di PHK. Banyak karyawan-karyawan stres pada waktu itu. Dan semua karyawan-karyawan di PHK pada waktu itu diuji imannya. Apakah tetap mau bersyukur ketika di PHK? Apakah tetap mau bersyukur ketika dirumahkan? Tidak mudah saudara bersyukur di saat-saat seperti itu. Iman kita diuji di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah keuangan. Istri saya bilang begini, sampai hari ini, dengarkan baik-baik. Sampai hari ini kantornya itu saudaraku, besar kantornya di Jakarta. Yang dulu dia tempati kerja. Temannya bilang begini, Ibu Suwani tahu kantor kita sampai hari ini, sampai sekarang saudaraku. Karyawan itu tidak bisa masuk full kerja. Cuma 2 minggu ganti-gantian masuk. Kenapa? Karena perusahaan tidak bisa menggaji. Belum bisa menggaji saudaraku. Penjualan merosot secara tajam. Dan apa yang terjadi biasanya orang terima gaji full 1 bulan. Terima gaji 2 minggu saudaraku. Krisis tidak. Itu yang masih kerja. Dan tidak sedikit orang di PHK pada waktu itu. Dan kita semua diuji di tengah-tengah pandemi pada waktu itu. Diuji iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau bersyukur atau tidak. Makanya di situ dilihat orang-orang Kristen. Ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi krisis. Dilihat cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mau tidak kita berkata Tuhan baik. Tidak banyak saudaraku. Saya tahu tidak mudah. Yang kedua, pandemi COVID-19, krisis ekonomi global yang sudah terjadi saudaraku. Sangat berdampak bagi para pengusaha. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha itu saudaraku, omsetnya turun. Toko tutup. Banyak yang mengalami kebangkrutan. Ngeri sekali pada waktu itu. Saya punya teman, punya travel. Saudara tahu, 2 tahun tutup. 2 tahun pegawainya tidak kerja. 2 tahun tidak ada pemasukan. Setiap kali saya lewat, masih tutup. Padahal 1 tahun pertama sudah banyak orang buka. Masih tutup. Dia mengalami krisis yang luar biasa. Tetapi hebatnya dia saudaraku, dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun tidak ada penghasilan. Keren teman saya, tetap melayani Tuhan. Dia juga pengkhotbah, dia juga pengusaha. Saya punya teman juga satu. Mengalami goncangnya ekonomi ketika krisis. Saudara tahu hotelnya itu 5 hotelnya. Lalu saya di WA sama dia, Pak Beni mau beli hotel di tengah-tengah pandemi. Pak Beni mau beli hotel. 5 hotel saya sama jual. Di Makassar ada beberapa, di Jakarta ada beberapa, di Bali ada. 5-5-nya semua jual. Kenapa? Karena tidak bisa bayar angsuran cicilan di bank, saudara, banyak kreditnya. Stres teman saya. Tidak mudah melewati masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi. Semua kita diuji, baik pegawai, baik pengusaha, semua diuji. Waktu saya ke Bali 2021. 2 kali saya ke Bali saudaraku. Dulu kalau kita ke Bali semua ramai. Susah dapat restoran yang bagus. Susah dapat hotel yang bagus. Karena sudah dibukin orang. Banyak turis-turis seluruh mancanegara, seluruh dunia datang ke Bali. Tetapi tahun 2021 saya ke sana saudaraku, bulan 3 dengan bulan 11. Saudara tahu ketika saya berada di sana ngeri saya lihat Bali. Kayak kota mati. Sepi jalanan. Sepi sekali, tidak seperti biasanya. Sepi orang-orang lewat, sepi mobil-mobil lewat. Dan apa yang terjadi? Banyak toko-toko, banyak hotel, banyak resto itu belum buka pada waktu itu. Yang tertentu sedikit saya buka. Paling 10%, paling 20%, paling 30%. Banyak tutup saudaraku. Mengalami krisis yang luar biasa. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian, bukan cuma pengusaha kecil yang mengalami krisis pada waktu itu. Bukan cuma pengusaha menengah mengalami krisis pada waktu itu. Tetapi pengusaha-pengusaha besar juga yang memiliki mal-mal juga saudara stres, saudaraku, stres, depresi. Saudara tahu penghasilan mal itu tidak usah penyewaan dulu kita bicara. Penghasilan mal di parkir itu besar sekali saudaraku. Saya hitung-hitung kalau di Makassar
Mall-mall yang rame, saya hitung-hitung, bisa-bisa penghasilannya itu sebulan itu 1,5 miliar sampai 2 miliar itu parkirnya saja. Saya bisa hitung-hitung saudaraku. Bayangkan tutup pandemi, mall kita juga tutup. Berbulan-bulan tutup, belum bisa buka. Rugi mall-mall di Makassar yang rame, mungkin lebih rame dari mall kami yang di Maros. Mengalami stres yang luar biasa, saya tahu sama-sama kita stres. Kita pengusaha sama-sama stres secara manusia. Tidak mudah melewati masa-masa sulit. Tidak mudah melewati ujian. Tidak mudah memenangkan pertarungan. Di dalam menghadapi masalah-masalah keuangan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita. Saya tahu tidak mudah saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu dampak dari PSBB. Dulu kita dengar kabar PSBB. Kabar PPKM. Saya dulu kalau saudaraku pemerintah mau umumkan lanjut lagi PPKM. Saya bilang begini, kita ini takut COVID. Pengusaha takut kita COVID betul secara manusia. Tetapi jujur kita lebih takut dikatakan PPKM. Kenapa? Dibatasi. Tidak bisa begini, tidak bisa toko buka. Yang tertentu saja buka. Sembako saja buka. Fashion tidak bisa buka. Elektronik tidak bisa buka. Mebel tidak bisa buka. Satu gedung saudaraku. Satpol PP datang. Tidak bisa buka Pak. Cuma sembako. Saya bilang apa salahnya? Kalau tidak bisa buka cuma supermarket yang buka, orang berbondong-bondong supermarket. Nanti tambah banyak orang kontak-kontak harusnya bisa kena COVID saudaraku. Kalau dibuka semua lantai itu kan baik tersebar. Sampai kita disuruh tutup. Ngeri secara manusia, stres saudaraku. Tidak mudah kami yang mengalami masa-masa sulit. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin ketiga. Bukan cuma pegawai, bukan cuma pengusaha mengalami tantangan, mengalami ujian. Tetapi keluarga-keluarga juga ketika terjadi pandemi, ketika terjadi krisis saudaraku. Banyak keluarga ribut, bertengkar sampai bercerai. Saya buka Google, saya tidak percaya saudaraku. Yang dulunya sebelum pandemi 40 orang menggugat istrinya dengan suaminya bercerai. Sebelum pandemi, masuk pandemi. Masuk krisis, naik dari 40 jadi 80 setiap hari sampai 120. 2 sampai 3 kali lipat. Suami istri menggugat istrinya atau suaminya bercerai di pengadilan agama. Makanya suami istri diuji ketika menghadapi masa-masa sulit. Mau tidak setia kepada suaminya. Ketika suaminya kehilangan pekerjaan. Suami-suami mau setia terhadap istrinya tidak. Ketika mengalami goncangan ekonomi, tantangan di dalam kita menghadapi COVID, tidak semua mau setia saudara. Tidak semua mau setia. Tidak sedikit istri-istri tinggalkan suaminya saudaraku, cari suami lain. Tetapi saya apresiasi kakak saya. Saudara tahu, ketika dia mengalami masa-masa yang sukar. Suaminya sudah tidak punya penghasilan. Sudah itu sakit lagi. Sudah itu lumpuh lagi bertahun-tahun. Kakak saya rawat suaminya. Orang lumpuh itu tidak mudah dirawat. Saudaraku, tidak mudah. Apalagi orang lumpuh itu rewel. Betul tidak? Salah sedikit marah. Salah sedikit keluar kata-kata kasar. Salah sedikit emosi. Salah sedikit lempar barang. Saya tahu. Karena saya pernah lihat saudaraku. Suami dari kakak saya marah sama kakak saya. Secara manusia waktu saya lihat marah, saya juga dalam hati saya kalau saya buka hamba Tuhan ini saya juga marah. Sudah dibantu dengan kakak, dirawat bertahun-tahun. Bawa ke WC, dikasih mandi, dikasih apa, semua diperlakukan baik kayak raja. Masih kalau salah sedikit, rewelnya bukan main, lebih rewel dengan baby. Tidak mudah, tetapi saya percaya istri saya melakukan ini karena dia lihat Tuhan. Ujian yang dia hadapi saudaraku, dia mau selesaikan sampai garis akhir, sampai suaminya dipanggil Tuhan. Dia rawat suaminya dengan baik. Itu yang hebat. Ada istri-istri di sini mau rawat suaminya dengan baik. Ketika stroke. Ada suami-suami ini yang cinta sama istrinya. Ketika istrinya sudah tidak cantik, tidak seksi, mau tidak cinta. Kalau istrinya masih muda, sayang, cium terus, peluk terus. Tapi kalau sudah tua belum tentu. Dia bertobat cepat itu. Saya tahu semua diuji, keluarga juga diuji. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau tadi ujian istri-istri itu di dalam keadaan apa? Di dalam keadaan miskin, susah. Beda dengan ujiannya suami-suami. Ujiannya suami itu di dalam kelimpahan, saudaraku. Itu ujiannya bapak-bapak. Bapak-bapak diuji ketika kelimpahan. Mau tambah istri tidak? Banyak bapak-bapak tidak bertobat, saudaraku, mau dibaptis kembali. Kalau sudah diberkati Tuhan dalam pekerjaan, sudah diberkati Tuhan di dalam bisnis, sudah mulai matanya itu jadi mata keranjang. Mau tambah istri lagi, mau tambah istri lagi. Satu kali manajer saya lapor sama saya seperti ini. Pak, ada satu saudaraku pejabat yang datang kepada dia. Dia katakan begini, Pak Beni itu diberkati Tuhan, banyak usahanya, banyak duitnya. Berapa istrinya Pak Beni? Lalu manajer saya bilang, satu Pak istrinya. Bodohnya itu satu istrinya. Banyaknya uangnya baru satu istrinya. Bodoh sekali. Orang itu kalau banyak uangnya, banyak hartanya, banyak istrinya. Nikmati banyak istri. Waktu saya dikasih tanya, saya bilang, satu saja tidak habis. Takut saya sama Tuhan. Bayangkan seperti itu tawaran. Tidak mudah saudaraku. Ketika suami-suami bapak-bapak diberkati sama Tuhan. Punya proyek, punya bisnis besar. Pegang harta yang besar. Mau tidak setia dengan istri. Tidak banyak yang setia, banyak yang selingkuh saudaraku. Suatu kali saya pelayanan di salah satu kota kecil. Ada satu pengusaha suami istri. Saya senang saudaraku waktu ketemu dengan pengusaha ini. Kenapa saya senang? Suaminya ganteng. Tetapi minta maaf, istrinya tidak cantik. Saya bilang tidak seimbang ini antara langit dan bumi. Saya lihat-lihat dia. Selalu dia gandeng istrinya. Selalu dia peluk istrinya. Dia temani istrinya. Padahal istrinya bukan cuma tidak cantik saudaraku. Punya tumor di perut begini. Kelihatan hamil tapi tidak hamil. Ada tumor di sini besar. Mukanya penuh dengan bintik-bintik, tidak cantik. Dalam hati saya, pasti suaminya ini kalau mata keranjang sudah selingkuh, ini kalau model-model begini nih. Istrinya sudah tidak menggairahkan. Tetapi saya apresiasi. Wah, saya dikuatkan, selalu diteguhkan lewat dia punya hidup. Dia tidak khotbah. Tetapi hidupnya menjadi khotbah yang saya lihat saudaraku. Tidak cantik istrinya, sakit-sakitan lagi. Tapi dia baik sama istrinya, dia sayang dengan istrinya, dia hargai istrinya, dia kasih pegang duit istrinya lagi. Itu baru dibilang suami yang cinta Tuhan dengan cinta keluarga, cinta istri. Jangan jadi suami yang bergaya. Baru sedikit diberkati Tuhan, sudah bergaya, sudah mau ganti dede. Jangan begitu. Keluarga-keluarga. Kita semua ini mengalami ujian di tengah-tengah pandemi yang luar biasa saudaraku. Dan saya lihat. Dan saya rasa Tuhan itu sedang nonton sama kita. Betul CCTV Tuhan itu sedang nonton sama kita. Tuhan izinkan. Walaupun orang bilang Tuhan yang kasih COVID. Saya bilang bukan Tuhan kasih COVID. Dunia ini sudah rusak saudaraku. Virus tiba-tiba akan muncul lenyap. Nanti akan muncul bisa lenyap lagi. Nanti tambah besar lagi virusnya. Kita tidak tahu. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita menghadapi ujian pencobaan dalam hidup kita semua. Sorga itu lagi nonton sama kita. Bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana reaksi kita menghadapi ujian? Apakah kita bisa memenangkan pertempuran? Di medan pertempuran yang sangat berat pada waktu itu saudaraku. Ngeri tiap hari dapat WA karena kami ini punya grup-grup pendeta. Istri saya juga